Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang perasaan aneh ya. Jadi ada perasaan kita itu seperti tidak hidup gitu teman-teman ya. Perasaan kita itu seperti di dunia mimpi gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal tersebut, tonton videonya sampai habis biar kalian itu mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, minimal kalian kalau sudah paham tidak berandai-andai ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah di-share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Kalau misalnya Anda sekarang sedang merasakan kelayangan, ada videonya di situ. Kemudian sudah dijelaskan juga bagaimana cara menanganinya sepengalaman saya. Kemudian kalian ketika sedang mengalami begah, sudah di-share juga itu videonya, dan bagaimana cara menanganinya itu juga sudah di-share. Nah makanya tonton video-video sebelumnya biar lebih jelas dan biar lebih detail. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada kalanya kita itu mengalami yang namanya perasaan hampa gitu teman-teman ya. Jadi perasaan hampa itu seperti kita itu kosong ya. Jadi kayak macam hidup, kayak macam tidak nyata. Kemudian kadang selalu bertanya-tanya, apakah saya itu masih hidup ataukah ini memang di dunia mimpi, atau kita itu sudah mati. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika sedang mengalami sensasi tersebut, kita itu sangat tidak nyaman sekali teman-teman ya. Nah itu, dan bahkan kita itu menjadi bingung ya. Kita itu hidup tapi kayak bukan orang hidup. Kita itu ada melihat lingkungan itu kayak macam di dunia mimpi. Jadi pikiran kita itu hampa, kosong, tidak berasa. Nah itu teman-teman ya. Jadi kita hidup, merasakan kehidupan teman-teman, tetapi kadang kita itu tidak seperti hidup. Nah itu teman-teman ya. Dan ada kalanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mengalami hal tersebut teman-teman, termasuk saya. Dan semoga saja bagi teman-teman yang lain tidak mengalami ke hal tersebut teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semua orang itu berbeda-beda ya. Jadi untuk sensasinya kadang orang ini misalkan mengalami, orang itu tidak gitu teman-teman. Jadi untuk komplitnya sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak semua orang komplit teman-teman ya. Dan kalaupun misalkan ada teman-teman yang komplit sensasinya, Pak saya itu komplit sensasinya kayak macam Bapak, tenang saja, itu nggak berbahaya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Toh sampai detik ini juga saya masih hidup teman-teman ya, alhamdulillah gitu teman-teman ya. Semenjak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semua sensasi itu hadir teman-teman ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada teman-teman, termasuk di perasaan itu.
Nah itu teman-teman, dan saya nyatakan itu tidak berbahaya. Toh sampai detik ini juga saya bersyukur saya masih hidup teman-teman, dan itu menjadi patokan buat kalian bahwa apapun sensasi yang hadir dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya teman-teman ya. Nah itu kita itu hanya butuh memahami saja. Kalau seandainya kita memahami, nanti kita itu bisa menanganinya. Oh ternyata perasaan ini begini, karena memang dari begitu, ternyata ini harus begini. Kan seperti itu ya, kalau seandainya kalian memahami. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang apa sih Pak penyebabnya? Kalau seandainya terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kemudian mempunyai rasa hampa seperti itu, baik pemikiran, perasaan, kayak macam tidak nyata. Nah itu teman-teman ya, patut kalian ketahui teman-teman ya, bahwa orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu mempunyai dua gangguan. Yang pertama asam lambung atau GERD. Nah itu dari medisnya teman-teman ya. Kemudian dari psikisnya anestesi psikosomatis, itu dari psikis, dari pemikiran kita yang salah. Nah itu teman-teman, dari pemikiran kita yang stres. Stres kenapa? Stres berpikir penyakit setiap harinya karena memang ada trauma gitu teman-teman. Jadi trauma itu selalu kita pikirkan, ketakutan itu selalu kita pikirkan. Nah itu teman-teman, karena apa? Karena tidak ingin sesuatu hal terjadi yang tidak kita inginkan terhadap diri kita, dan itu merupakan sangat wajar teman-teman ya. Nah tetapi kalian itu bertindak kurang ajar karena kalian berpikirnya setiap hari seperti itu teman-teman ya, dan tanpa disadari ketika kalian berpikir seperti itu terus-menerus, itu menjadi stres tersendiri teman-teman ya. Dan ketika stres tersendiri, semua kebutuhan kebaikan untuk tubuh kita itu terkuras dengan sendirinya teman-teman, tanpa kita sadari. Nah itu teman-teman, akhirnya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, baik untuk mata, kepala, kemudian otak, tubuh, semuanya tidak terpenuhi. Jadi untuk semua anggota tubuh kita itu, semua kebutuhannya itu tidak terpenuhi karena terkuras dengan rasa stres. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis mempunyai rasa hampa, mempunyai kayak macam hidup itu, perasaan hidup itu kayak macam tidak nyata gitu teman-teman, itu sebetulnya efek stres teman-teman, ditambah lagi kebutuhan untuk tubuh kitanya itu tidak terpenuhi. Jadi ya ngimbang lah seperti itu gitu teman-teman ya. Kita untuk otaknya, untuk pikirannya, untuk mata, untuk otak tidak terpenuhi setiap harinya. Gizinya, vitaminnya, pokoknya nilai kebaikannya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Karena apa? Karena pencernaannya sedang tidak normal. Jadi kalian mengkonsumsi apapun makanan yang bergizi, itu gizinya itu tidak terserap dengan sempurna. Alhasil kebutuhan untuk otak kita, kebutuhan untuk mata kita itu tidak terpenuhi, dan untuk semuanya juga tidak terpenuhi teman-teman ya. Jadi otomatis otak kita tidak bekerja dengan maksimal, mata kita tidak bekerja dengan maksimal, ditambah lagi kitanya ada stres, terkuras lagi semuanya gitu teman-teman, dan akhirnya kita tidak bisa berpikir jernih. Ya tidak bisa berpikir jernih. Kemudian tidak bisa berpikir jernih itu kadang di perasaan juga ada rasa tidak nyaman. Ya sebetulnya cuma itu ya, ada rasa tidak nyaman, ada rasa hampa gitu teman-teman ya. Kemudian kalian sensasinya ditambah lagi dengan mata. Ya mata karena memang tidak bisa bekerja dengan maksimal, pandangan kayak macam aneh gitu teman-teman ya. Nah itu makanya sinkronnya itu ke sana gitu teman-teman. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang Pak, kalau seandainya itu ternyata bisa ditangani dengan mudah kalau gitu, ya sudah pasti teman-teman, kalau seandainya kalian memahami oh ternyata itu dari pencernaannya kurang normal, kaitannya memang begitu. Jadi semua kebutuhan untuk tubuh kita itu, untuk organ tubuh kita semuanya itu tidak terpenuhi. Nah kemudian bagaimana cara biar bekerja dengan maksimal? Penuhi saja makannya teman-teman ya. Nah itu tetap makan itu lebih utama teman-teman ya, untuk semuanya dari tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, untuk makan itu sangat penting sekali teman-teman ya. Karena apa? Karena kita itu hidup ya karena makanan, teman. Kita bisa bergerak, kita bisa bekerja dari ujung rambut sampai ujung kaki itu karena memang ada makanan di situ. Gitu teman-teman, karena nilai kebaikan untuk tubuh kita itu lahirnya dari makanan, bukan dari batu teman-teman, karena kalian tidak makan batu kan ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian ingin bekerja lagi otaknya dengan normal, penglihatannya ingin kembali lagi dengan normal, penuhi saja makannya. Nah itu teman-teman. Dan kemudian yang keduanya, stop berpikir tentang ini itu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian berpikir ini itu, terlalu banyak berpikir tanpa disadari, itu energi untuk tubuh kita itu, kebutuhan untuk tubuh kita itu ikut terkuras lagi.
Jadi akan terasa percuma kalau seandainya kalian mengkonsumsi banyak makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh, tetapi kalian terkuras juga dengan pemikiran yang terlalu banyak gitu teman-teman, dan akhirnya ya akan terasa percuma. Dan akhirnya keseimbangan tubuh itu terganggu lagi, baik untuk pikiran, mata, dan sebagainya teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika mempunyai perasaan seperti itu teman-teman ya, itu memang lahir dari karena memang untuk gizinya itu tidak terpenuhi, vitaminnya tidak terpenuhi, kemudian ada stres juga gitu teman-teman ya. Namun kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu berpikir seperti ini teman-teman ya, Pak saya itu nggak stres, justru saya itu stres itu karena memikirkan tentang penyakit. Nah itu selalu terbalik ya, selalu terbalik. Justru rasa tidak nyaman yang kalian rasakan itu karena kalian banyak berpikir. Nah itu teman-teman, tanpa disadari kalian stres dan akhirnya hasilnya yaitu rasa tidak nyaman sekarang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian ingin menangannya dengan cepat, ya sudah belajar masa bodoh aja. Tapi rasanya tidak nyaman. Nah itulah rasanya gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Itulah rasanya ketika kalian terkena medisnya, kemudian terkena psikisnya juga. Nah itu teman-teman, pahami saja ke sana. Jadi setiap gangguan itu, setiap penyakit itu rasanya berbeda-beda teman-teman ya. Sensasinya juga berbeda-beda. Kayak macam sakit gigi, kalian tahu sendiri rasanya kayak gimana. Nyut kayak gitu kan ya. Kalau misalnya dengar orang berisik itu paling ogah gitu teman-teman, dan itu kayak macam ada gendang ya. Di gigi itu, di telinga itu kayak macam ada gendang lah. Kalian tahu sendiri lah kalau misalkan yang namanya sakit gigi kan seperti itu. Nah untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis kalian pengen tahu rasanya. Nah ini yang sedang kalian rasakan. Nah itu teman-teman ya, seperti berbahaya, rasanya sangat besar sekali. Tetapi kalian gak usah takut, semuanya tidak berbahaya, itu cuman rasanya saja. Nah itu teman-teman, tetapi Pak ini rasa yang sangat besar itu selalu dipikirkan, takutnya menjadi kematian, takutnya menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu sudah masuk ke fase anxiety disorder atau ketakutan tersendiri. Nah itu teman-teman, dan untuk ketakutan itu jangankan kalian, semua orang juga mengalami ketakutan. Ketika ada apa-apa wajar sebetulnya ya kalau misalkan mengalami ketakutan. Pak saya ini takut begini. Orang yang tidak terkena gangguan asam lambung seperti itu pasti itu teman-teman ya. Karena untuk cemas, untuk takut itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Nah itu kenapa saya katakan wajar, karena itu untuk pertahanan tubuh kita teman-teman. Itu untuk pertahanan kita teman-teman, rasa takut atau rasa cemas itu untuk pertahanan kita. Nah itu teman-teman, tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, rasa cemas, rasa takut itu akan sangat mengganggu kalau seandainya kelebihan. Nah itu teman-teman ya, orang normal kalau misalkan mengkonsumsi makanan dia mempunyai rasa takut. Nah itu teman-teman, kalau misalkan makan sambal banyak gitu kan ya, waduh ini makan sambal terlalu banyak nih, nanti takutnya saya sakit perut. Itu pasti ada perasaan seperti itu teman-teman, dan mereka itu wajar. Karena memang apa? Ya karena makanannya itu makanan yang nggak bener. Dia itu pasti nanti ketika mempunyai rasa takut, mempunyai rasa cemas, dia pasti nanti akan menjaga kapasitasnya. Di situ teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu merupakan hal yang sangat besar teman-teman ya. Kurang ajar sekali gitu teman-teman ya. Karena ketika mau mengkonsumsi sambal aja sedikit saja, itu ketakutannya itu berlebih teman-teman ya. Karena apa? Karena berpikirnya selalu terlalu jauh gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, berpikirnya itu selalu terlalu jauh gitu teman-teman ya. Makan sambal sedikit saja, dalam bayangannya, dalam pemikirannya itu, waduh nanti sensasi hadir lagi. Ketika sensasi hadir lagi, saya perutnya nanti sakit, kemudian perutnya hancur, berantakan di dalam, nanti mati. Kan seperti itu ya, itu pengalaman saya teman-teman ya. Nah kalian jangan terlalu jauh berpikir teman-teman ya. Tidak ada makanan yang sekecil apapun itu merusak tubuh kalian teman-teman ya, kecuali racun. Nah itu teman-teman, pahami saja ke sana teman-teman ya. Makan sambal cuman pedasnya itu cuman satu batang juga dibagi dua. Kalian takut, wah nanti ini makan cabai nih setengah misalkan gitu ya teman-teman, kalian konsumsi nanti kalian mati. Selalu berpikir ke sana teman-teman ya. Kalian berpikirnya terlalu jauh teman-teman ya. Kalian mengkonsumsi pedas sedikit saja itu tidak menyebabkan kematian teman-teman, kecuali kalau misalkan kalian minum racun. Nah seperti itu teman-teman ya.
Makanya kalian itu yang harus dibenahi itu mentalnya teman-teman, jangan terlalu berpikir jauh gitu teman-teman, berpikir wajar saja. Nah itu teman-teman ya, penting sih sebetulnya rasa cemas, rasa takut, tetapi harus standar. Nah itu teman-teman ya, kalian jalan ke jalan raya, kalian nengok kanan kiri, takutnya nanti ada mobil, takutnya nanti ketabrak, ya wajar teman-teman, itu untuk pertahanan tubuh. Kalau seandainya kalian tidak mempunyai rasa cemas, tidak mempunyai rasa takut, kalian nyelonong aja tanpa lihat kanan kiri, mau ada mobil kayak mau ada motor kayak, kalian jalan saja dan akhirnya kalian akan tertabrak. Nah itu ketika orang-orang yang hidup tidak mempunyai rasa cemas, tidak mempunyai rasa takut. Jadi fix untuk teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, rasa cemas dan rasa takut itu penting dan harus ada di dalam pikiran kita teman-teman ya, karena untuk pertahanan tubuh, untuk menjaga kita teman-teman ya. Tetapi jangan terlalu berlebihan. Kalau seandainya berlebihan itu akan mengganggu juga teman-teman ya. Kenapa bisa mengganggu? Karena ruang lingkup kita itu menjadi sempit. Semuanya menjadi sempit ya. Mau ngapa-ngapain banyak mikir. Akhirnya karena banyak memikirnya itu terlalu jauh gitu teman-teman ya. Apalagi mikirnya itu ke hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya kegiatannya itu tidak terjadi lagi, terurungkan lagi. Ya gitu teman-teman. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, selalu bekerjanya itu selalu tidak terlaksana gitu teman-teman ya. Mau jalan-jalan tidak terlaksana, mau makan ini tidak terlaksana, mau ngapa-ngapain serba tidak terlaksana karena banyak ketakutan di sini, banyak terlalu mikirnya, terlalu jauh gitu teman-teman ya. Nah itu, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, pahami saja, kalian jangan terlalu takut. Kalian jangan terlalu cemas. Apa yang kalian takutkan itu tidak akan terjadi teman-teman, karena memang untuk semuanya juga adalah kegiatan-kegiatan biasa, kegiatan-kegiatan normal, kegiatan sehari-hari yang pernah kita lakukan, kegiatan sehari-hari yang harus kita lakukan. Contoh jalan-jalan, olahraga gitu teman-teman ya. Itu tidak akan menyebabkan kalian kematian teman-teman, tidak sama sekali. Kalau sudah makan, sudah minum, kalian fix tidak akan apa-apa, jalan-jalan saja. Tetapi pas saya kelayangan, takutnya pingsan. Justru kalau misalnya tidak makan atau belum makan, itu kalian bisa menyebabkan pingsan teman-teman. Dan itu misalkan makannya dengan jangka waktu misalkan 12 jam atau 1 hari full gitu teman-teman ya, kalian tidak makan kemudian bekerja dengan keras juga teman-teman ya, dan akhirnya itu bisa membuat pingsan teman-teman ya. Kalau seandainya kalian pagi-paginya sudah makan, itu kalian mau melakukan apapun tidak akan terjadi. Tengok orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia pagi-pagi makan ketika sahur, kemudian dia beraktivitas di pagi hari, siang hari, sore hari, apakah dia baik-baik saja? Baik-baik saja teman-teman ya. Tetapi ada juga orang-orang yang terkena, orang-orang yang berpuasa kemudian melakukan aktivitas kemudian pingsan karena memang dia bekerjanya terlalu berat, tidak selalu mengandalkan kemampuan tenaganya, tidak mengimbangi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika sudah makan, sudah minum, gak usah kalian takut ini itu teman-teman. Justru kalau misalnya kalian terlalu banyak berpikir takut ini itu perbaikannya akan terlalu lama gitu teman-teman. Karena apa? Karena untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis butuh pembiasaan. Semuanya butuh pembiasaan, baik jalan-jalannya, baik makannya, baik melakukan hobinya, baik melakukan aktivitasnya, semuanya itu butuh pembiasaan. Karena kenapa saya katakan butuh pembiasaan? Karena ya untuk melakukan apapun kita itu serba takut. Nah makanya biasakan dari mulai sekarang agar kalian itu tidak takut lagi ya. Nah itu teman-teman, karena kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang perasaan hampa, seperti orang yang tidak hidup, seperti di dunia mimpi. Kita itu melihat itu kayak macam aneh, perasaan, penglihatan, semuanya perasaan itu kayak macam aneh. Itu memang karena memang yang pertama, nilai gizi atau kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Wajar menurut saya, karena kalau seandainya tidak terpenuhi karena memang pencernaannya sedang tidak membaik, akhirnya untuk kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi dan akhirnya kerjanya juga tidak maksimal. Ditambah lagi kalau seandainya ada efek stres, banyak pikiran, akhirnya terkuras lagi energinya dan akhirnya untuk bekerjanya juga tidak maksimal lagi. Wajar saja menurut saya gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian ingin menanganinya, penuhi saja makannya, penuhi saja gizinya. Tetapi bagi teman-teman yang saya belum bisa makan banyak, akalin saja, sering makan saja, kemudian sering minum saja, biar tetap terpenuhi gitu teman-teman. Makannya sedikit-sedikit tetapi sering gitu teman-teman. Kemudian hindari juga stresnya,
pemikiran-pemikiran yang menjurus-jurus ke hal-hal yang tidak benar, alihkan pemikirannya dengan cara apa? Paksakan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Melakukan hobi yang menyenangkan itu atau melakukan hiburan-hiburan itu banyak caranya. Bukan dengan kegiatan saja, tetapi bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran. Itu teman-teman, makanya lakukan saja. Apapun yang membuat pikiran negatifnya itu teralihkan, lakukan saja teman-teman ya, biar cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, semoga saja videonya itu ya minimal hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan sensasi tidak nyaman seperti itu teman-teman ya. Semoga saja kalian itu cepat terbantukan gitu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa teman-teman ya, sebelum videonya saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman-teman, semoga saja teman-teman itu cepat sembuh lagi, cepat sehat lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian kayak dulu lagi, baik semangatnya, moodnya, kemudian emosinya, kesenangannya, tertawa, pokoknya kehidupan yang berwarna tentang yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.